sebuah sekolah atau membangun sebuah sekolah tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Perlu kreativitas dan juga ide-ide cemerlang sehingga sekolah tersebut dapat bersaing dengan sekolah yang lain. Nah, di BT kali ini atau yang biasa kita sebut Bimatalk, kita sudah kedatangan nih tamu spesial. Sebenarnya sih orang-orang udah akrab ya dengan beliau, hanya saja mungkin ada beberapa dari kalian yang ingin mengenal lebih dekat dan juga ingin mengenal gimana sih Bintang Mandiri itu sendiri. Yuk kita ngobrol-ngobrol aja langsung sama Bapak Iwayan Suwarnawan. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi, Miss. Gimana kabarnya nih? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih loh Pak. Hari ini udah bergabung sama kita di sini. Paling ya kami mau tanya-tanya sedikit lah tentang Bintang Mandiri itu seperti apa. Karena kan yang kami tahu nih Bapak kan salah satu pengembang ya Pak. Pengembang apa pendiri sebenarnya ini Pak? Kalau pengembang bangunan itu kan itu, Miss. Ya istilahnya ya penggagas lah gitu. Penggagas, pencetus ide. Iya, begitulah. Boleh lah. Oke, kalau saya baca nih Pak ya dari historinya Bintang Mandiri itu kan berdiri 2008 2009 ya Pak ya. 2007. 2008. Sekarang kan 14 kurang lebih ya segitulah. TK PAUD duluan ya Pak ya. PAUD sampai SD yang bersamaan. Bersamaannya PAUD sama SD. Nah, sebenarnya nih Pak banyak nih orang-orang yang nanya gitu loh Pak. Yang masuk ke redaksi kami itu sebenarnya konsep dari sekolah Bintang Mandiri itu apa sih awalnya itu kayak gimana sih Pak? Oke, terima kasih Miss. Cikal bakal Bintang Mandiri itu sebenarnya kan PC Mandiri yang kita beli, bukan beli ya, kerjasama selama 5 tahun. Tapi setelah perkembangan dalam perjalanannya itu kita diskusi sama pemiliknya, ketua yayasan. Kita diskusikan bagaimana kalau kita membuat brand sendiri, kayak gitu. Brand sendiri itu gimana? Ya karena waktu itu PC Mandiri belum punya SD. Yang pertama SD itu di sini. PC Mandiri punya SD tapi masih sistem swasta yang bagi saya itu biasa gitu. Nah, ternyata itu perkembangan terus tahun-tahun itu meningkat siswa kita sehingga kita menyetuskan Bintang Mandiri yang membuat nama itu ya ketua yayasan. Saya gak ikut campur buat Bintang Mandiri itu apa. Yang penting saya bikin konsepnya aja bahwa sekolah ini bagaimana mengangkat tradisional menjadi go internasional. Kita bukan meniru internasional jadi nasional, enggak. Kita bagaimana nasional menjadi internasional. Dengan kapasitas maksimum, dulu rencananya kan maksimum satu kelas itu 25, tapi tetap paralel kayak gitu. Maksimum itu 25 dengan metode pembelajaran juga bagaimana anak itu bergembira di sekolah, itu metode kita. Bukan kita kadang-kadang saya lihat pengalaman itu kan banyak konsep-konsep sekolah itu dibebani anak-anak belajarnya harus buat tugas, PR banyak itu. Sehingga anak-anak ke sekolah itu bergembira, dia bermain. Nah, disitulah kita ingin mengembangkan itu sehingga banyak kita rekrut dari pengalaman-pengalaman saya juga dan juga kita merekrut guru yang beraneka ragam termasuk masalah agama. Kenapa? Karena agama itu pondasi hidup kita sebenarnya untuk kedepannya. Biarpun kita pintar, tapi kita gak punya agama, kita juga kelimpungan ya itu. Sehingga konsep kita mencetak orang anak-anak cerdas itu, bukan mencetak orang pintar, mencetak anak cerdas itu kayak apa sih Pak? Nah, kan biar tahu ya, maksudnya pengertian pintar sama cerdas itu siapa tahu di pengertian Bapak itu berbeda seperti itu. Kalau pintar itu hanya satu arah, misalnya dia pintar matematika, pintar bahasa Indonesia, pintar yang lain-lain. Itu hanya orang nggak semua bisa pintar semua lini. Kalau orang cerdas dia bisa semua lini. Bisa berkomunikasi dengan baik, paham analisis, itu ya. Sehingga kita buat, ini akhirnya orang cerdas. Tapi kalau orang pintar dia gampang. Saya bisa pintar bohong nih, pintar kan? Gitu. Ya, saya pintar nggak pernah pintar, nggak bertanggung jawab, ada mencari alibi. Itu kan pintar. Kalau kan cerdas, enggak. Dia memahami apa sih orang ini maunya, bagaimana sih lawan pembicaranya, bagaimana orang suka dengan dia, itu yang sulit. Tapi kayak gini Pak, kalau kita mau cetak anak-anak cerdas, berarti kan mau nggak mau kita nanti juga harus punya guru yang bisa ngarahin mereka dong kayak gitu. Benar. Saya lihat soalnya gurunya muda-muda gitu loh Pak di sini kalau di Bintang Mandiri. Kenapa kita cari muda?
Karena yang muda itu atau yang baru lulus itu gampang dididik. Kalau yang sudah maaf ya berumur seperti saya, itu sulit sekali, udah seperti kayu lah, kaku gitu. Udah punya idealismenya sendiri Iya, gitu Pak ya. Jadi gampang dididik, membuatkan dia menambah skillnya itu lebih gampang dibandingkan orang yang di umur 30 tahun ke atas, itu sulit. Karena dia terbentuk, sehingga yang baru-baru ini merubah dia dari karakternya itu lebih gampang dibandingkan yang sudah punya pengalaman. Mengapa kita rekrut dari pengalaman? Karena dia didik lagi. Karena disitulah yang penting guru-guru kita itu cinta dulu pekerjaannya, sudah cinta dengan anak-anak dan juga murah senyum. Nah itu ya. Ya itu yang sulit. Poin utama tuh cinta dulu Iya, Pak ya. cinta gitu. dulu. Di mana-mana kalau nggak cinta nanti nggak Sulit. bisa berkorban gitu Pak ya. Sulit kita itu. Itu kalau sudah cinta wis diapain aja udah mau dia kan gitu. Iya gitu. Oh iya ya. Jadi kalau misalnya nih si guru ini udah cinta sama sekolahnya, berarti dia akan mengorbankan apapun, misalnya dari pembelajarannya dia harus ngapain, Bukan mengorbankan, dia menggali potensi-potensi dia punyai. Karena di Bina Mandiri kita pingin guru itu mengembangkan diri sendiri. Kita gak ada harus begini, harus begitu, enggak. Malah kaku. Dia punya sesuatu skill yang dia kembangkan. Nah kita coba nanti buatin program dia supaya dia guru itu nyaman. Karena orang nyaman dia bisa kreatif. Oh iya, setuju saya Pak. Kalau misalnya orang tegang, gak punya kreatif, pokoknya satu arah. Nah itu kan nggak bagus. Kalau kita guru ini dia punya jalan yang banyak, arahnya banyak, sehingga dia gampang dengan anak-anak, ya gitu. Oke deh Pak. Kalau bicara tentang program itu kan anak-anak muda nih, guru-guru muda tuh kan pasti banyak nih Pak, punya program A, B, C, D, E seperti itu. Nah, gimana sih Bintang Mandiri itu tuh apa istilahnya ngedesain program tuh, apakah memang dari sekolahnya sendiri yang ngedesain atau guru-guru bisa kasih ide program-programnya mereka itu Pak? Nah, selain guru juga orang tua juga boleh mengangkat programnya itu. Oh, oke. Iya, jadi sekolah ini konsepnya dari awal ini sekolah miliknya orang tua, bukan milik yayasan, bukan miliknya guru, kayak gitu. Nah, semua boleh memberikan program-program apa saya punya begini, nanti kita akan berusaha mendesain program itu senyaman mungkin ke anak-anak. Kita nggak bisa, boleh kan saya ganti-ganti program, setiap tahun boleh ganti program, tidak harus sama dengan kita membuat rumah lah. Pondasinya nggak bisa dirubah, tapi catnya boleh dirubah dong, boleh gitu misalnya. Filosofinya seperti itu ya? Iya kan ini itu. ya Pak? Desain rumahnya nggak bisa, boleh dipasangin gini, aksesoris boleh. Yang penting enak dilihat. Kalau sama anak, bagaimana anak-anak itu senang di sekolah, itu paling penting. Sehingga kita menerapkan sekarang sekolah kan banyak orang itu mengembangkan di pengetahuan, tapi tidak mengasah ke skill. Kalau Bintang Mandiri udah mengarah ke skillnya, jadi bagaimana nanti dia siap bersaing di lapangan pekerjaan, bukan siap di pendidikan, tapi disiap di lapangan pekerjaan. Itu yang paling sulit. Iya, itu yang apa istilahnya kalau untuk anak-anak sekarang, kalau kita kasih pengertiannya bahwa kamu akan pintar gitu, atau kamu nanti bisa ABC, tapi skillnya nggak ada, nanti pada saat dia bekerja dia nggak akan bisa apa-apa kan, seperti itu. Setelah lulus dari sini misalnya gitu kan Pak. Iya, benar-benar. Banyak kan, jangankan anak-anak SMA, anak perguruan tinggi atau S1 aja belum bisa tahu lapangan pekerjaan apa yang saya ambil. Bahkan saya dulu juga kayak gitu Pak. Maksudnya saya keluar dari sekolah SMA gitu, lulus. Pada saat saya mau masuk perguruan tinggi, saya bingung. Saya mau kemana? Saya tuh sukanya apa? Itu kan zaman dulu kan waktu itu saya karena kan guru kita nggak pernah mengarahkan skillnya ada apa. Nah di sini kita mendesain anak-anak itu seperti dia hobinya apa sih? Dia nanti akan menjadi tugas akhir. Kalau bahasa kita namanya tugas akhir lah. Kalau di perguruan tinggi ya skripsi lah gitu misalnya. Tapi kita apa yang dia bangun, dia apa sukanya. Nah paling kita nanti nanya, kamu buat begini, anak buat ini apa sih manfaatnya? Nah, di hari tua kan itu, atau sekarang misalnya dia buat nasi goreng contohnya, kenapa buat nasi goreng? Nah, oh karena keluarga saya senang nasi goreng, itu kan bagus. Karena saya juga suka masak. Iya kan gitu kan suka, karena jadi dia tidak konsumtif, karena kita mengajari anak-anak jangan konsumtif. Kebetulan kan kita anggaplah zaman saya itu kan kita konsumtif, beli sedikit beli sedikit beli. Sekarang bagaimana membuatnya sendiri, dengan begitu dia tahu arahnya. Nah itulah dalam konsep, itu yang paling sulit. Kadang-kadang kan kenapa sekolah di Bintang Mandiri nggak ada kantin? Karena kita mengajari tidak konsumtif. Karena orang tua pasti punya uang, tapi beli. Tapi orang tua yang namanya ibu-ibu jarang yang mau memasakin anaknya.
Sehingga lama-kelamaan nggak tahu selera anaknya apa ini, gitu misalnya. Jadi secara nggak langsung sekolah ini juga mendekatkan anak ke orang tuanya atau orang tua ke anaknya gitu ya, Iya. lebih mengenal anaknya juga kan gitu. Karena gini bis, suatu generasi berhasil apabila hanya satu arah itu nggak mungkin, possible, harus Iya. banyak arah. Sekolah dengan orang tua dengan anak, anak dengan sekolah juga dengan anak, sehingga kita menjadi apa ya, permasalahan yang kompleks itu bisa diselesaikan dengan step by step. Kan kadang-kadang di lapangan kan, kadang-kadang kan pengalaman saya di rumah itu pasti orang tuanya bilang capek nak, tapi dia kerja untuk siapa sebenarnya? Nah, untuk diri sendiri apa untuk orang tuanya, anak-anaknya? Kalau saya sebagai, ya saya kerja untuk anak-anak saya dong, supaya dia lebih dari saya dong, bukan lebih kurang dari saya. Sama dengan saya sendiri mendidik guru-guru itu, saya sering ingatkan, ayo guru-guru udah lebih dari saya dong, jangan ya tergantung dengan Mr. Wayan, ya jangan, nggak boleh. Monoton Iya, seperti itu, Pak. karena kan namanya manusia kan bosan juga ditiru kan. Ya, gitu. Kalau kenapa nggak dilantui kan, kalau kan sama saya ditiru terus, orang nggak akan bangga ditiru, Miss. Bosan. Kenapa saya membuat terobosan itu, yang guru-guru harus buat terobosan yang lebih bagus sehingga nanti generasi kita kreatif. Iya, generasi kreatif itu memang sulit sih sebenarnya Pak. Kalau kita nyetak generasi pintar tuh gampang. Tapi generasi yang kreatif itu agak-agak ya, apalagi berarti kan guru-guru di Bintang Mandiri tantangannya juga berat dong Pak kalau seperti itu. Kenapa? Sebenarnya nggak berat sih, Miss. Kalau kita sudah membiasakan diri, itu yang paling sulit. Misalnya kita katanya kan pendidikan berkarakter. Karakter itu apa sih kan gitu, kadang-kadang kan sebenarnya kan karakter itu apa? Berkarakter, matematika berkarakter, maksudnya apa? Kadang-kadang itu nggak bisa diulas. Karakter itu kan kebiasaan yang kita artinya yang kita jalani secara, contohnya bangun pagi, disiplin tepat waktu, jujur, murah senyum, terbuka, bisa kalau memang kita salah minta maaf. Itu yang nanti akan dipakai seterusnya kan gitu. Itu sebenarnya karakter kita yang terus sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa kita nggak akan ngapa-ngapain. Kadang-kadang kebanyakan orang tidak bertanggung jawab, itu karakter loh. Nggak bertanggung jawab, contohnya apa? Misalnya kita berikan tugas A, B, C, harus hari ini selesai, enggak selesai. Kenapa alasan? Dia buat alasan, nanti buat alibi. Alasannya sakit kepala. Itu kreatif itu jadinya nggak pakai gitu. Karena itu dah kreatifnya kan dia kreatif membangun. Arahnya negatif ya Pak ya. Jadi kita pingin anak-anak itu kreatif karena maaf ya, SDM yang kita cetak ini banyak kan pengetahuannya bagus, pinter. Indonesia itu SDM-nya pinter-pinter, tapi kurang cerdas. Gak semua sih, tapi saya bilang semuanya, kebanyakan saya lihat di situ kan kebanyakan kan, semua orang kebanyakan. Kita harus menjadi orang cerdas. Kita bisa pertama bagaimana cara cerdas? Boleh gak meniru? Boleh meniru. Suatu saat kita akan menciptakan. Yang penting kalau meniru tidak mengakui hasil saya bukan. Ini hasil orang, saya tiru, saya kreasikan. Tapi kedepannya nanti akan menjadi milik kita sendiri, brand sendiri. Itu berarti sebenarnya program-program yang di Bintang Mandiri sendiri itu create itu disesuaikan dengan nantinya maunya gimana kayak gitu kan, benar. Setelah anak-anak itu lulus dari sini kan gitu. Benar. Berarti udah jauh banget dong Pak ininya ya. Kita mikirnya tuh udah mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan gitu. Karena dari dulu Bintang Mandiri konsepnya menciptakan generasi wira swasta. Ya, bukan menjadi buruh bukan jadi buruh. Kalau seperti kita ini kan buruh. Buruh tinta tapi Pak. Buruh kita ini kan gitu. Tenaganya dari sini tapi Pak. Iya, buruh. Karena kita mengabdi kepada yang punya kan. Kalau kita punya sendiri kan pengusaha kan gitu misalnya. Kita ingin anak-anak itu menjadi pengusaha. Kan bukan, jangan banggalah misalnya jadi manajer, karyawan, direktur. Itu buruh kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya punya, saya jadi komisaris, itu keren gitu kan, gitu komisaris milik sendiri lagi kayak gitu. Iya, betul Pak. Itu uangnya uang sendiri. Tapi stres juga loh Pak kalau itu Pak. Ya, kalau orang berdiri sendiri dan menjadi pengusaha itu memang harus dialami stres. Karena stres kita mencari solusi. Coba mencari karyawan atau buruh itu kan nggak pernah stres. Karena tiap bulan dapat uang, Iya. Tapi nggak pernah terpaku mencari bagaimana sih ya? menarik orang itu bisa membeli, kan itu nggak bisa. Sulit kan gitu. Nah, itulah perbedaannya. Berarti harus jadi orang kreatif dulu Pak, biar jadi komisaris kan gitu. Jadi orang kreatif itu selain jadi kreatif dia harus tahan banting. Tahan banting itu jangan putus asa. Gagal sekali itu wajar.
Dalam pendidikan itu kita langsung misalnya melakukan percobaan-percobaan. Kalau ada satu kenapa gagal? Kenapa itu yang maksud saya kayak gitu. Kalau orang buruh kan nggak berani gagal. Nanti kalau kurang sedikit marah gajinya. Kok dikurangi gaji saya? Iya ya, betul sih Pak. Iya kayak gitu. Makanya programnya di Bintang Mandiri juga setiap tahun pasti ada yang baru kan. Iya, sehingga kadang-kadang orang tua ngomel-ngomel juga kan gitu. Ini kok Bintang Mandiri berubah-ubah, tapi kan tidak. Belum tahu ininya Pak. Role-nya belum tujuannya. tahu, role-nya belum tahu. Kedua kita kan maaf ya kita paling pertama meninggalkan buku cetak gitu. Saya udah ke Jakarta udah pernah itu belum masih pakai buku. Kita sudah meninggalkan buku dengan memakai digital. Sehingga orang tua juga pernah demo ke saya, kok bawain pakai ini? Itu pertimbangannya apa sih Pak kita nggak pakai buku itu Pak? Nah, satu, pertama itu budget uang. Kedua, membuang-buang energi. Kenapa? Buku itu kan hanya pakai setahun, habis setahun dibuang. Adiknya nggak mau nanti. Misalnya punya adik, anaknya pakai A, besok juga A sebenarnya nggak mau karena bukunya coret-coret, kotor, gitu. ya kan gitu kan, nggak mau baru sebaru, kan lumayan itu, Iya. sampah, kayak gitu misalnya. Ketiga, buku itu seumur hidup masih bisa ditanam digital, dia nggak akan berubah. Kalau misalnya buku cetak, dia berubah dong, bisa jamuran kertasnya, sudah bisa ketinggalan zaman dia gitu misalnya, kayak gitu. Itu yang sehingga lebih efisien ke dia. Yang keempat itu meringankan beban anak-anak membawa tas yang banyak. Coba punya anak misalnya bawa buku tas itu banyak, bukunya robek itu kadang-kadang keluar masuk tas bukan karena dipelajari. Sehingga kita anak-anak itu bawa buku tulis satu dengan laptop satu, pensil satu atau pulpen, sudah selesai aman kan. Karena bungkuk juga ya Pak ya kalau misalnya kalau tasnya tas gendong gitu. Ya bungkuk karena berat ya Miss. Karena kan coba ya satu misalnya pada satu pelajaran misalnya matematika ada 3 buku, buku tulis satu, buku paket belum buku satu, paketnya tebel-tebel gitu Pak ya. LKS dan juga harganya juga lumayan Miss. Setiap tahun orang tua akan menghabiskan kurang lebih 1 juta, kurang lebih. Kalau bisa sampai 2 juta lagi kalau yang swasta ya itu. Nah, kalau sekolah sih untung pakai buku. Kenapa? Karena dia dapat diskon, Miss. Kalau saya, untung dong kalau orang tua. Berarti sekolah kita udah nggak ada diskon lagi ya, Pak. Jadi jangan harap dapat untung di situ gitu. Gitu. Kalau orang udah itu udah wajar lah, Miss. Dimanapun kita beli buku pasti dapat diskon. Jadi itu udah rahasia umum. Tapi nggak bisa ngomong apa. Tapi kita tidak mau mendapatkan keuntungan yang merugikan orang tua dan juga merugikan anak-anak gitu, bisa prinsip sekolah kita. Hanya gurunya aja sekarang yang lebih ini Pak ya, untuk buat materinya itu kan anggaplah bukunya e-book itu kan banyak referensi gitu, berarti kan kita nggak hanya satu buku aja yang di kelas itu, berarti gurunya yang harus bikin. Kalau orang banyak literasi atau bank buku gitu lah misalnya, dia kan pengalamannya lebih bagus, Miss. Sama dengan kita misalnya jalan satu arah mau ke Bintang Mandiri terus lewat Gua Gong aja, apa gak bosan? Nah, coba sekali-sekali lewat ke KFC yuk. Ya kan juga tujuannya ke Bintang Mandiri. Nah, makin banyak arah, makin banyak kita literasi itu, pengalaman dia mengajar, mendekati anak-anak itu lebih bagus dibandingkan hanya satu arah. Seperti contohnya gitu, contoh pengalaman saya sendiri. Dulu ada guru, saya ingat, guru hanya membawa satu buku dan itu disuruh kita catat. Itu sampai saya ingat kimia itu banyak itu, aduh ya. Kalau kita nggak aktif di rumah kita nggak tahu apa-apa. Nah, karena kalau kita itu, nah disitulah maksudnya banyak kan guru itu sebenarnya jendelanya anak-anak. Kenapa? Kalau gurunya yang jendela satu, kan hanya tahunya matahari aja. Tidak pernah terlihat bunga, nggak lihat. Kalau jendelanya banyak, kita bisa lihat bunganya loh, bisa itu. Oke, berarti sebenarnya guru tuh sekarang statusnya atau tanggung jawabnya udah berbeda ya, istilahnya gini, dulu mengajar, sekarang jadi. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih dari saya nih Pak. Bapak kan pengalaman udah banyak nih, istilahnya untuk mengembangkan satu instansi seperti itu, entah apalah nanti. Nah, ada nggak sih Pak tips-tips untuk anak-anak muda yang istilahnya pengen berkarya gitu, pengen build something kayak gitu Pak? Apa sih tipsnya gitu Pak biar sukses? Saya sih belum sukses. Iya paling nggak kan sekarang ya kelihatan lah dulu. Minimal gini, satu, kita berani mencoba sesuatu yang baru. Kedua, berani melakukan terobosan dari rule yang ada. Kadang-kadang kan kita nggak berani melakukan terobosan kan. Nanti salah aturannya, begini salah. Nah itu biasa. Tapi nggak lewatin rel. Iya gitu. Yang penting seperti jalannya lebar, anggaplah 6 meter. Kita boleh siksa 5 meter.
Ya itu kan nggak bahaya kan, tapi lihat juga zigzagnya itu ada alangan nggak? Kalau ada alangan jangan dilawan nih gitu misalnya. Itu yang ketiga, selalu di lawan bicara kita dilihat dari segi pembicaraan itu, kita bisa nggak mengambil inspirasi dari situ. Jangan menganggap itu petani gampang. Dari petani pun kita bisa lihat, dari buruh pun lihat, dari pengemis pun lihat, dari pengangguran pun kita bisa baca. Oh ini ada sesuatu yang apa ya kita bisa ambil itu. Yang ketiga selalu, yang terakhir itu apa ya? Jangan selalu putus asa. Kegagalan pasti mengalami, komplain pasti ada. Kayak gitu. Biasanya orang takut dikomplainin. Kan karena itu pasti gagal. Orang kenapa komplain gagal? Atau belum tahu kita terangkannya itu. Orang belum paham apa sih maksudnya ini. Pasti ada komplain kan. Nah itu langsung kita terobos, kita terangin pelan-pelan sampai orang ngerti. Oh ini loh maksudnya. Jadi Berarti enak. kita ada konsepnya ya, Pak ya. Ya itu. Jangan asal-asalan, kadang-kadang kan biasa anak muda kan sedikit dikomplain udah Ngedrop langsung gitu. drop gitu. Langsung marah-marah kenapa gitu misalnya. Itu ya salah gitu. Jiwa muda Iya. Pak ya. Karena gini Miss, karena kita paling anak muda itu analisisnya kurang. Dia belum bisa merekam maksudnya ini apa. Kadang-kadang kan ada pertanyaan begitu kan. Misalnya maksudnya apa ya? Gak pernah kita ngomong gitu. Langsung kok begini. Ah, kok gak sesuai dengan kemarin, gak sesuai dengan kemarin. Nah, itu kadang-kadang orang nggak mengerti ya gitu. Nah, semua banyak kan itu kadang-kadang apa ya, sensor kita otak kita nggak pernah diajari menganalisis maksudnya apa ini. Saya bisa pecahkan nggak? Itu nggak ada pertanyaan dalam otak kita. Langsung main terobos, langsung ngambil apa yang ompong mentah. Itulah itu yang salah nih. Jadi itu yang saya sering tekankan semua semua guru di sini. Jangan dimakan mentah-mentah perkataan orang, disimak dulu, dianalisis dulu, baru kita bisa memberikan penjelasan. Oke Gitu, Miss. deh. Oke. Oke, banyak nih Pak ya. Ya, sama-sama Miss. waktunya. Makasih. Ya.